Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lu'ul Mukminah dari kelas PGMI 2B. NIM saya 20030909645. Di sini saya akan menjelaskan apa itu sastra non-imajinatif. Apa yang dimaksud sastra non-imajinatif? Sastra non-imajinatif itu sendiri merupakan sastra yang lebih menonjolkan unsur kefaktualan daripada daya khayalnya dan ditopang dengan penggunaan bahasa yang cenderung denotatif. Sastra non-imajinatif mempunyai ciri-ciri isinya menekankan unsur faktual atau faktanya, menggunakan bahasa yang cenderung denotatif, dan memenuhi unsur-unsur estetika seni. Bentuk-bentuk karya sastra non-imajinatif ada esai, kritik, biografi, autobiografi, sejarah, memoir, dan catatan harian. Contoh sastra non-imajinatif yang akan saya jelaskan di sini adalah biografi dan autobiografi. Apa yang dimaksud biografi? Biografi adalah karya sastra yang berisikan riwayat hidup seseorang tokoh ternama. Biografi berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata bios dan grafien. Kata bios berarti hidup dan grafien berarti menulis. Sehingga biografi memuat riwayat hidup yang berisi prestasi istimewa seseorang. Dalam sastra, biografi merupakan salah satu bentuk prosa baru yang menceritakan tentang perjalanan hidup seseorang dari lahir hingga dewasa, bahkan sampai meninggal dunia. Biografi dibagi menjadi dua. Yang pertama, biografi portrayal adalah biografi yang menunjukkan sosok tokoh. Yang kedua, ilmiah adalah biografi yang berisikan analisis dengan menggunakan konsep-konsep tertentu sehingga membentuk sebuah keterangan. Adapun ciri-ciri biografi. Yang pertama, biografi memiliki unsur penulisan yang mirip dengan tulisan narasi, yaitu terdiri dari orientasi, masalah atau peristiwa, dan reorientasi. Memuat tentang informasi yang faktual atau fakta, disajikan dalam bentuk narasi, berisi tentang pengalaman hidup atau perjalanan hidup seseorang yang ditulis dalam bentuk tokoh biografi. Dan adapun struktur biografi terdiri dari orientasi, masalah atau peristiwa, dan reorientasi. Contoh biografi. Djoko Handoyo adalah seorang guru fisika kelahiran Magelang 22 Desember 1975 yang mengajar di sekolah menengah atas sebuah pondok modern di Magelang. Beliau merupakan anak pertama dari pasangan Abdul dan Siti, dan kakak dari dua adik perempuan dan laki-laki. Pak Joko, begitulah siswa memanggil, merupakan guru yang cerdas, ramah, lucu, tetapi mampu membawa suasana kelas menjadi kondusif. Pak Joko merupakan alumni dari salah satu universitas negeri di Semarang, yaitu Universitas Negeri Semarang atau UNES, dengan mengambil jurusan pendidikan fisika. Jurusan yang diambil Pak Joko merupakan jurusan yang sulit terkait seleksi masuknya dan juga bagus secara akreditas. Pak Joko merupakan mahasiswa yang cerdas karena ia dapat menyelesaikan kuliahnya selama 3,5 tahun dan mendapatkan predikat cum laude. Semasa kuliah, beliau aktif di organisasi, penelitian, dan juga aktif di berbagai perlombaan karya tulis serta inovasi di bidang fisika. Beberapa prestasi sudah beliau raih, hingga menjadi salah satu mahasiswa berprestasi di universitas. Setelah lulus dari Universitas Negeri Semarang, Pak Joko memilih menjadi guru di salah satu SMA swasta di Magelang. Kini beliau menjadi pembina Olimpiade Sains tingkat nasional, khususnya mata pelajaran fisika. Banyak murid-murid yang berhasil mendapatkan prestasi dalam Olimpiade tingkat nasional. Bahkan ada salah satu siswa Pak Joko yang berhasil masuk ke tingkat internasional. Pak Joko seringkali mendapatkan tawaran untuk bekerja di perusahaan yang bergelut di bidang fisika. Namun, beliau menolak dengan alasan ingin membagikan ilmunya dengan cara mengajar dan mencerdaskan anak bangsa. Kesadaran beliau
terkait pendidikan tak jarang menjadi inspirasi bagi orang lain, terutama orang-orang yang bergelut di bidang pendidikan. Pak Joko juga memiliki cita-cita untuk dapat membentuk generasi yang peduli terhadap pendidikan seperti dirinya. Yang kedua, apa yang dimaksud autobiografi? Autobiografi atau autobiografi berasal dari bahasa Yunani yaitu autos yang artinya sendiri dan bios yang artinya hidup. Jadi, autobiografi adalah riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh dirinya sendiri. Ciri-ciri autobiografi. Yang pertama, autobiografi berisi perjalanan hidup seseorang. Autobiografi ditulis oleh tokoh itu sendiri atau dengan bantuan orang lain. Autobiografi juga berisi informasi tentang pengalaman hidup dari masa sulit hingga pencapaian keberhasilan. Adapun struktur autobiografi, yang pertama, judul yang biasanya berupa nama tokoh atau yang dijelaskan dalam buku. Latar belakang keluarga tokoh, latar belakang pendidikan tokoh, latar belakang pekerjaan tokoh, dan hasil karya, prestasi, penghargaan atau sesuatu yang telah dicapai oleh tokoh tersebut. Namaku Lu'ul Muminah, biasa dipanggil Ul atau Lu'ul oleh orang-orang di lingkunganku. Aku lahir di Semarang, tepatnya pada tanggal 17 Maret 2002 dari pasangan Soyatno dan Muhayati. Hobiku makan dan suka pada dunia make up dan modeling. Cita-citaku adalah seseorang psikolog. Aku anak pertama dari 2 bersaudara. Aku mempunyai adik bernama Muli Yusufizaroh. Aku tumbuh di keluarga yang cukup religius, walaupun kedua orang tuaku tidak ada yang bergelut pada bidang agama. Namun, mereka selalu mendidik anaknya sesuai ajaran agama Islam. Hal ini bertujuan supaya aku dan adik-adikku menjadi pribadi yang beriman dan selalu taat dalam beribadah. Aku mulai masuk sekolah ketika umurku 7 tahun. Aku bersekolah di SD Negeri Berhubungan yang tidak jauh dari rumahku. Kemudian setelah lulus SD, aku melanjutkan pendidikan di sebuah boarding school yang berada di Magelang, yaitu di SMP Jubail Waton. Setelah lulus dari SMP, aku melanjutkan di SMA, juga di boarding school yang sama, yaitu Api Asri Magelang, tepatnya di SMA Jubail Waton. Semenjak di pondok, aku selalu rajin bangun pagi untuk sholat malam. Hidup di asrama menurutku untuk hidup mandiri. Setiap pagi aku harus menyapu lantai kamar, merapikan tempat tidur, dan membuang sampah. Hidup di asrama juga mengajarkan kita untuk selalu ikhlas dalam berbagi. Di SMA, aku mengambil jurusan IPS karena aku sangat suka sosiologi. Di pondok, aku mengikuti berbagai kegiatan organisasi seperti organisasi IPNU IPPNU dan organisasi angkatan. Kemudian, setelah lulus SMA, aku memilih untuk mendaftar di Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang dengan mengambil jurusan PGMI. Agak sedikit melenceng dari cita-cita awalku. Namun, menjadi seseorang guru juga suatu pekerjaan yang mulia dan bermanfaat. Menjadi seseorang yang sukses menurutku tidak bisa digapai dengan mudah. Harus ada usaha ekstra jika kita menginginkan sesuatu yang besar pula. Aku sangat mempercayai pepatah, usaha tidak akan mengkhianati hasil, karena setiap usaha yang kita perjuangkan akan membuahkan hasil yang memuaskan.